Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Nur Khairiyah. Kali ini Ibu akan menjelaskan atau berbagi tentang konsep besaran dan satuan. Materi ini ada di kelas 10 program MIPA di semester ganjil. Oke, kompetensi dasar dari besaran dan satuan, kalian nanti diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dari besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi besaran fisika, satuan, dan alat ukurnya. Kemudian juga mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan serta dimensinya. Pada saat kalian duduk di bangku SMP, kelas 7, kalian sudah mendapatkan materi tentang besaran dan satuan ini. Nah, kenapa di materi SMA di awal masih juga diulas tentang besaran dan satuan? Karena memang materi ini sangat penting dan sangat mendasar. Besaran menyatakan sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka dan disertai satuan. Satuan itu sangat penting. Satuan itu sendiri yaitu sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran serta menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Kenapa satuan itu sangat penting? Kalian bisa membayangkan ketika tidak ada satuan, misalnya sentimeter dengan kilometer. 1 kilometer dan 1 sentimeter itu sangatlah jauh berbeda. Nah, di dalam besaran dan satuan, kalian mengenal ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita mulai dari besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok yaitu besaran yang dinyatakan terlebih dahulu dan menjadi dasar dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Sejak SMP kalian juga sudah mengenal ini. Mulai dari panjang, satuannya meter. Nah, ada dimensi tambahannya. Dimensinya yaitu L besar. Alat ukur untuk mengukur besaran panjang ada mistar, penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada massa, satuannya kilogram, memiliki dimensi M besar. Alat ukurnya neraca, timbangan, dan yang lain. Neraca itu macam-macam, ada neraca Uhaus, ada neraca digital, ada neraca analog, dan sebagainya. Kemudian ada besaran pokok waktu, satuannya adalah second, dimensinya T besar, alat ukurnya stopwatch. Berikutnya yang keempat, suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta, jadi simbol ini membacanya adalah theta. Alat ukurnya adalah termometer. 5. Ada besaran pokok kuat arus, satuannya adalah ampere, dimensinya I besar, alat untuk mengukurnya disebut ampermeter. Kemudian ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, dimensinya J besar, untuk mengukurnya menggunakan light meter. Kemudian ada jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N besar, alat ukurnya tidak ada alat ukur langsung yang bisa digunakan untuk mengukur jumlah zat. Nah, satuan yang tertera di dalam tabel ini adalah satuan SI atau standar internasional. Satuan meter bisa diubah atau dikonversi menjadi satuan sentimeter, kilometer, dan lain sebagainya. Poin pentingnya adalah satuan yang tertera dalam tabel ini adalah satuan internasional. Berikutnya kita akan mengulas tentang besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak sekali besaran turunan dalam fisika. Salah satu contohnya, beberapa di antaranya yaitu volume, kelajuan, kecepatan, percepatan, gaya, dan seterusnya. Di dalam tabel ini ada satuan, ada dimensi, ada juga alat ukur. Ada beberapa besaran yang tidak bisa kita ukur secara langsung, tetapi bisa
diukur dengan melalui besaran-besaran yang lain seperti itu. Nah, apakah semua ini harus dihafalkan? Tidak. Yang perlu kalian pahami adalah besaran turunan dapat diturunkan dari besaran pokok. Jadi menentukan satuannya juga bisa dari besaran pokok, tidak perlu dihafal. Kemudian ini pentingnya pengukuran. Pengukuran itu sangat penting. Contohnya seorang penjahit apabila tidak memiliki meteran, ya bagaimana dia bisa membuat baju yang pas sesuai dengan keinginan customer. Misalnya juga seorang pedagang di pasar, dia membutuhkan raca untuk menimbang barang dagangannya. Kemudian juga ada tukang ban. Tukang ban memerlukan barometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan udara yang kita bisa ukur di dalam ban. Dan masih banyak lagi aktivitas kehidupan yang memerlukan proses pengukuran. Oke, ini tentang pengetahuan. Di sini ada beberapa macam alat ukur. Ini disebut dengan micrometer screw. Ya, mikrometer alat untuk mengukur panjang. Kemudian di sini ada stopwatch untuk mengukur waktu. Di sini ada neraca pegas untuk mengukur berat atau gaya. Di sini ada neraca untuk mengukur massa dan ada barometer untuk mengukur tekanan. Oke, ini tentang besaran pokok dan besaran turunan. Oke, berikutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, besaran turunan adalah besaran yang bisa diturunkan dari besaran pokok. Menentukan satuan dan dimensi dari besaran turunan bisa kita peroleh dari besaran pokok. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan. Satu contoh, volume. Volume merupakan besaran turunan. Kita tahu semua rumus dari volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Meskipun ada volume dari bola misalnya bukan P kali L kali T, tetapi 4/3 PR pangkat 3 begitu. Kita ambil yang paling mudah saja, salah satu contoh rumus volume dari sebuah bangun. Maka ketika kita tahu rumusnya, kita bisa menentukan satuannya. Satuan volume yaitu panjang satuannya meter, lebar meter, tinggi meter. Maka satuan volume adalah meter pangkat 3 atau kita bisa sebut dengan meter kubik. Dimensinya tinggal menuliskan. Meter itu tadi besaran pokoknya adalah panjang, dimensinya adalah L besar. Maka kita tulis dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Contoh berikutnya, gaya. Di SMP kalian juga sudah pernah belajar tentang gaya. F rumusnya adalah M kali A, di mana M adalah massa dan A adalah percepatan. M satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per second kuadrat. Sehingga satuan dari gaya adalah kilogram kali meter kali second pangkat min 2. Jadi ini dan sebelah kanan ini sama, hanya berbeda penulisan saja. Maka dimensinya kita langsung bisa mengikuti, yaitu V sama dengan M. Jadi kilogram itu dimensinya M, meter itu tadi dimensinya L, second dimensinya adalah T. Maka dimensi dari, maaf, ini bukan V ya, ini adalah gaya F. Ini salah ketik. Dimensi dari F sama dengan M, L, T pangkat min 2. Contoh lain, ya ini adalah ada kesalahan ketik lagi, ini bisa kalian simak. Tekanan yaitu P sama dengan gaya dibagi luas. Gaya itu sendiri punya satuan kilogram meter second pangkat min 2. Kemudian luas punya satuan meter pangkat 2. Sehingga satuan dari tekanan adalah kilogram meter pangkat min 1 second pangkat min 2.
Sehingga dimensi dari P, ini ada kesalahan typo, ya dihapus, ini dimensi dari P sama dengan M, L pangkat min 1, T pangkat min 2, menyesuaikan dengan dimensi dari besaran pokoknya. Berikutnya kita akan mengulas tentang angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting atau disingkat dengan AP atau significant figure adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu adalah angka yang diperoleh dari skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah kali skala terkecil. Dalam penulisan hasil pengukuran, ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan. Berikut aturan penulisan angka penting dalam fisika. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Dalam matematika kita memiliki 10 angka, mulai dari 0 sampai 9. Jadi kalau ada bilangan seperti ini, maka ada berapa jumlah angka penting, kita tinggal menghitungnya semua karena tidak ada angka 0 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka bilangan ini memiliki 6 angka penting. Kemudian aturan kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus, misalnya garis bawah. Jadi kalau ada angka 0 berada di belakang angka bukan 0 seperti ini, 2 itu kan bukan angka 0. 0 berada di belakang 2. Maka 1, 2, 0 memiliki 2 angka penting, yaitu 1 dan 2. Sedangkan 4, 3, 7, 0, 0 memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 3, dan 7. 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Aturan ketiga, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Kalau 0 ini berada di antara dua angka bukan 0, yaitu 4 dan 7, maka 0 di antara 4 dan 7 dihitung sebagai angka penting. Sehingga bilangan ini memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Aturan keempat, angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. 0,0065. 0 yang berada di depan 6 itu semuanya bukan angka penting, sehingga bilangan ini hanya memiliki 2 angka penting. Aturan terakhir, angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau ada angka 0 ini depannya ada desimal, maka angka 0 di belakang 6 dihitung sebagai angka penting. Sehingga bilangan 5,600 memiliki 4 angka penting. Berikutnya, kita akan mengulas tentang operasi hitung angka penting. Analisis hasil pengukuran selalu melibatkan perhitungan matematis atau operasi hitung. Ada beberapa hal yang diperhatikan saat melakukan operasi hitung dengan angka penting. Pertama adalah pembulatan. Aturan pembulatan, Ibu pikir kalian sudah tahu bagaimana cara membulatkan suatu bilangan. 1. Jika angka lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. 2. Jika kurang dari 5 dihilangkan. 3. Apabila tepat sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dihilangkan jika angka sebelumnya angka genap. Contoh, bulatkanlah bilangan berikut menjadi 4 angka penting. Contoh A, B, C, dan D semuanya memiliki 5 angka penting. Yang diminta bulatkan sehingga hanya punya 4 angka penting. Maka yang A 246,86 dibulatkan menjadi angka 6 yang kita bulatkan. Angka 6 lebih dari 5 maka dibulatkannya ke atas, yaitu 246,9. 8 sebelum 6 ini ditambah 1. Contoh kedua, 416,64 dibulatkan menjadi 416,6 karena 4 kurang dari 5. Kemudian yang C 246,65 yang ingin kita bulatkan tepat sama dengan 5, angka sebelum angka 5 adalah angka genap,
sehingga dibulatkannya dihilangkan, yaitu 246,6. Dan D, angka sebelum angka 5 adalah ganjil, maka dibulatkan ke atas, 326,6. Berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Operasi pengurangan dan penjumlahan angka penting mengikuti aturan sebagai berikut. Jika saya punya angka 12, angka 2 adalah angka tak pasti atau angka taksiran, kemudian 2,85, angka 5 adalah angka tak pasti, maka hasil penjumlahannya adalah 14,85. Ini mengandung dua angka penting, sedangkan aturannya adalah penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran, atau satu angka ragu-ragu, atau satu angka tak pasti. Karena hasilnya ini ada dua angka taksiran atau angka tak pasti, maka harus dibulatkan hanya memiliki satu angka tak pasti, yaitu 15. Jadi kita mengikuti angka tak pasti yang paling depan. Lurusnya 2 kan 4, lurusnya 5, 5. Maka kita mengikuti yang paling depan, berarti harus dua angka penting. 8 ini harus kita bulatkan. Karena 8 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, sehingga hasilnya 15. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Operasi perkalian dan pembagian mengikuti aturan sebagai berikut. Jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Contoh, 125 cm punya 3 angka penting, dikalikan dengan 10 cm yang memiliki satu angka penting, hasilnya adalah 1250 cm persegi. Karena dalam bilangan ini masih mengandung 3 angka penting, sedangkan menurut aturan harus mengikuti angka penting yang paling sedikit, yaitu satu angka penting, sehingga hasil ini harus kita bulatkan. Menjadi berapa? Menjadi 1000, karena 1000 hanya memiliki satu angka penting. Kenapa Bu kok tidak satu saja? Lah, kalau satu berarti kan mengubah makna. Satu itu satuan, sedangkan 1250 ini adalah ribuan. Kemudian contoh kedua, ada 42,2 memiliki 3 angka penting, dikalikan dengan 2,3 yang memiliki 2 angka penting, hasil perkaliannya adalah 97,06, masih mengandung 4 angka penting. Sedangkan kita harus mengikuti angka penting yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Sehingga 97,06 harus dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Hasilnya 97 cm persegi. Oke, itu tadi anak-anakku ulasan tentang besaran pokok, besaran turunan, kemudian juga ada angka penting dan operasi hitung menurut angka penting. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.